Awali dulu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam Undang-Undang Dasar sudah disebutkan di pasal 23, segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Berarti pada saat itu, secara tidak langsung pemerintah sudah merealisasikan bahwa ya ada pungutan pajak. Dan itu harus berdasarkan undang-undang. Ya. Ini hasil adopsi dari peraturan lama yang seperti Ibu sampaikan tadi digunakan di zaman kolonial Belanda. Pada akhirnya dibuatlah undang-undang perpajakan karena menyesuaikan dengan kondisi perekonomian ya, inflasi dan lain-lain, membuat sudah tidak lazim, sudah tidak layak lagi kita saklek menerapkan apa yang diatur di Undang-Undang tahun 1983. Sudah tidak sesuai, jadi harus kita adjust. Nah, adjustment-nya itu terjadi di periode beberapa tahun, 91, 94, 2000, dan 2008. Terakhir di 2008 itu tarif pajaknya kita gunakan paling lama. Karena baru ada penyesuaian lah, membuat undang-undang lama menjadi tidak kita pakai. Sekali lagi ya, tidak membuat undang-undang yang lama jadi tidak kita pakai. Pasal mana yang tidak dilakukan perubahan di undang-undang yang baru, itu berarti terus kita gunakan. Nah, di Undang-Undang tahun 1983 misalnya mengatur mengenai adanya pengenaan sanksi bunga dan sanksi denda. Ada perubahan atas materi inti, bagaimana objek yang dikenakan bunga dan denda tadi. Yang dilakukan penyesuaian hanya di besaran tarif. Jadi kalau dasarnya kenapa kena bunga, dasarnya kenapa kena denda, itu masih kita jadikan pegangan sampai saat ini. Yang disesuaikan hanya tarif bunga dan dendanya saja. Nah, adapun di tahun 2021, kalau misalnya kalian perhatikan ini gapnya jauh sekali sejak yang terakhir 2008. Perubahan ini tidak hanya di Undang-Undang Perpajakan saja. Pemerintah waktu itu melakukan perubahan atas hampir semua undang-undang yang diterbitkan di Indonesia sampai ke undang-undang agraria, pertanahan, notariat, dan lain-lain. Tetapi isinya secara kurang lebih garis besarnya sama, hanya yang perlu dilakukan penyesuaian saja. Semuanya gitu. Itu berarti semuanya baru? Tidak. Hanya yang mengalami perubahan saja. Yang perlu disesuaikan, kita bisa baca. Secara pengertian, hukum pajak ini disebutkan oleh beberapa pakar ekonomi. Menurut Profesor Dr. Roma Sumitro, suatu kumpulan peraturan yang manfaatnya untuk mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar. Nah, hukum pajak sendiri mempunyai suatu tugas untuk menelaah keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum dalam masyarakat, ya. Dan untuk merumuskannya harus diatur di dalam peraturan-peraturan atau undang-undang tadi. Jadi kalau kita ada menerapkan pengenaan biaya tertentu kepada satu pihak tanpa adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur, nah yang seperti itulah yang dinamakan pungli. Mengenai subjeknya, objeknya, tarif, hak kewajiban wajib pajak dan sebagai dalam masyarakat, dan bagaimana cara-cara pengenaan pajak. Bagaimana kedudukan hukum pajak dalam tata hukum di negara Indonesia? Kalau kita perhatikan alur yang ada di sini, maka kita bisa lihat bahwa hukum pajak itu naik dikit ya, dia bagian dari hukum administrasi negara. Sementara hukum administrasi negara bagian dari hukum publik, menjalankan kewajiban pelaporan, bagaimana cara ya, yang mengatur mengenai cara, kemudian bagaimana definisi, pengertian-pengertian. Kita harus sepakat dulu mengenai apa istilah wajib pajak. Wajib pajak itu apa sih gitu. Kita harus punya kesamaan pemahaman dulu. Nah, itu dijelaskan di pasal-pasal yang bersifat formal. Pasal yang bersifat material, dia sudah memuat norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum. Seperti misalnya, kapan dianggap terlambat setor.
Kapan dianggap terlambat hukum pajak dengan hukum perdata? Dari alurnya tadi karena sudah bisa lihat ya, bahwa hukum pajak bagian dari hukum administrasi, sementara hukum administrasi itu ada di bawah hukum perdata. Jadi dia berlaku istilah lex specialis derogat lex generalis yang maknanya hukum yang bersifat khusus, dalam hal ini undang-undang perpajakan, mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang di atasnya itu. Dia lebih global gitu, undang-undang perdata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Baik, pada dasarnya PPh 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dengan jenis penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bisa juga pembayaran lain, bisa dengan nama dan bentuk apapun, utamanya yang diterima karena imbalan kerja. Jadi kita bekerja dulu, kemudian kita mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah kita selesaikan, maka yang semacam itu adalah jenis penghasilan yang harus dikenakan potongan PPh pasal 21. Nah, berikut ini adalah jenis orang pribadi yang bisa dikenakan PPh 21. Seperti kita lihat, dasar hukumnya adalah Perdirjen nomor Per 16 garis miring PJ tahun 2016, di mana pada bab 3 pasal 3 disebutkan kriteria-kriterianya seperti ini, yaitu yang pertama kelompok pegawai tetap dan tidak tetap, kemudian berikutnya adalah kelompok bukan pegawai, kelompok peserta kegiatan, dan berikutnya adalah penerima uang pesangon, pensiun, THT atau tunjangan hari tua. Nah, di dalam kelompok pegawai tetap dan tidak tetap itu, apabila kita uraikan lebih lanjut, maka terbagi menjadi kelompok besar, yaitu pegawai, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Yang di dalam deskripsi masing-masing kelompok tersebut, kalian bisa lihat di dalam kelompok tabel yang ada di layar, yaitu pegawai tetap. Misalnya kita contohkan deskripsinya adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, kemudian ada kesepakatan atau ikatan pekerjaan yang bisa tertulis, bisa lisan, di mana pada kesepakatan itu disebutkan yang bersangkutan harus melaksanakan pekerjaan apa saja, kemudian mendapatkan durasi bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Hukum perdatanya digunakan untuk mengatur hubungan antar manusianya. Hukum pajak digunakan sebagai acuan untuk mengatur pajaknya. Hukum pajak bukan hukum pidana, tetapi di dalam hukum pajak atau undang-undang pajak ada disebutkan mengenai. Nah, di sini hukum pidana mengatur pengenaan sanksinya. Di dalam penafsiran hukum pajak banyak upaya yang pada dasarnya adalah bagaimana cara kita ya untuk bisa menerjemahkan apa sih isi dari pasal-pasal di dalam undang-undang itu gitu. Kita menafsirkan itu bisa dengan berbagai macam cara, bahasa, analogi, dan a contrario. Jadi makanya di dalam membaca undang-undang terkadang akan muncul banyak perbedaan ya. Ketika pihak satu dengan pihak lain menerapkan apa makna dari undang-undang itu, bisa menimbulkan banyak perbedaan. Karena tadi penafsirannya dari sudut pandang apa dulu, sebenarnya bukan pajak. Contohnya ketika kalian mengurus perpanjangan SIM, paspor, bikin paspor baru perpanjangan, atau lelang aset sitaan yang dilakukan oleh negara. Itu masuk ke penerimaan negara, tetapi kategorinya bukan pajak. Jadi kalau penerimaan pajak nanti ada yang namanya slip setoran, PNBP juga ada slip setorannya. Nanti di paling atasnya tertulis slip setoran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ada beberapa pengertian pajak di sini disampaikan oleh Dr. Rohmat Sumitro. Garis besarnya, Adriani, iuran
kepada negara dapat dipaksakan terhutang oleh siapa yang wajib membayar, ini menurut peraturan ya, dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung. Dapat ditunjuk dan kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kita bisa ambil garis besarnya, kita lihat sekarang di Undang-Undang KUP. Undang-undang menyebut bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, sama ya, tidak mendapat imbalan langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jadi kita bisa ambil simpulan bahwa poin utama dari definisi pajak, kalimatnya tadi agak sedikit beda gitu, tapi sama-sama memuat bahwa pajak itu dipungut dengan berdasarkan undang-undang. Juga sama-sama mengakui bahwa pajak itu dapat dipaksakan. Tidak ada kontraprestasi yang langsung, ya. Yang mungut harus negara, bisa negara pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Nanti uangnya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan manfaat pajaknya dinikmati masyarakat. Adapun fungsi pajak, ada fungsi budgeter, reguleran. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kemudian kita diskusikan, kita bahas. Diberikan kesempatan mungkin 3 pertanyaan dulu, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Sendriadi dan saya ingin bertanya mengapa pajak jikalau kita kadang harus membayar tapi harus dilaporkan juga, jadi kenapa 2 kali gitu? Iya, kenapa harus 2 kali gitu? Kenapa nggak sekaliguskan dalam satu waktu? Di dalam undang-undang KUP memang ada ketentuan yang mengatur mengenai tanggal setor dan tanggal lapor. Setor itu untuk setoran pajaknya, sedangkan lapor untuk lapor SPT-nya. Nah, SPT, baik dia SPT massa maupun SPT tahunan. Jadi prinsipnya sebenarnya ini adalah salah satu cara yang digunakan kalau kalian ada di mata kuliah sistem informasi akuntansi gitu ya. Sistem informasi akuntansi. Pernah nggak ada dijelaskan kalau untuk satu tahapan kita perlu melakukan check and recheck. Kemudian perlu melakukan upaya yang tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya misalnya fraud, manipulasi, kesalahan, human error atau apapun itu. Salah satunya dengan contoh yang paling sederhana, siapa yang mengelola uang masuk, jangan tunjuk dia juga untuk mengelola uang keluar. Kalau keuangan pribadi sih terserah ya. Uang-uang kita, ya kita yang nerima, kita mengelola uang itu, mau kita keluarkan berapa, kita yang tahu. Masih ada sisa atau tidak, mau kita bikin ada sisa berapa. Tapi kalau keuangan usaha, di mana usaha ini kan bukan kita sendiri. Ada karyawan yang mungkin tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Bahkan dengan keluarga kalau udah duit urusannya bisa beda kan? Ya. Jadi usahakan siapa yang pegang uang masuk, jangan juga dia yang pegang uang keluar. Tujuannya buat apa tadi? Check and recheck. Uang masuk ada berapa secara nominal uang, kemudian dokumen pendukungnya apakah mendukung, bagaimana dengan uang keluar. Kalau misalnya dipegang oleh satu orang yang sama, bisa diatur-atur dong. Namanya laporan keuangan kan, ada yang sampai nyebut, Bu, namanya laporan keuangan kan tinggal bagaimana kita mencatatnya. Betul, tinggal bagaimana kita mencatatnya. Makanya diperlukan kejujuran, ya kan? Dan taat asas tadi. Nah, ini juga prinsip yang diterapkan buat di sini gitu loh. Kalau sudah setor, ada dokumen pendukungnya enggak? Bahwa memang iya kamu sudah setor, bukan cuma sekedar bilang, udah loh Pak, saya udah bayar gitu. Mana buktinya? Tujuannya itu. Tetapi apa yang kamu tanyakan tadi, itu sekarang difasilitasi. Saat ini ya, di 2025 difasilitasi sehingga
yang namanya PPh pasal 21 apabila sudah dibayar, baru nih, sekarang menu PPh 21-nya di Kortek lagi hilang. Katanya untuk mengakomodir ini. Kalau sudah dibayar, yang pajaknya 0,5% dikali penghasilan bruto. Ini sudah diterapkan di 2024 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.